Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya, tetapi pria diciptakan untuk firman-Nya. Ia menginginkan satu hubungan pribadi dengan kita. Mentaati firman-Nya, demikian pembahasan kita dalam acara Sang Pemenang kali ini. Saya Oti Priambodo bersama dengan Pak Pendeta Manik akan hadir di tengah ruang dengar Anda. Seorang pria yang mentaati firman Allah adalah pria yang membaca dan mempelajari firman Allah, yaitu Alkitab, dan tentu kemudian dia mempraktekkan dalam kenyataan hidupnya sehari-hari. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta Manik? Saya jadi teringat tentang seorang teman saya. Sebuah pengalaman ceritanya. Ya, beliau pernah bertanya kepada sekelompok orang, berapa banyak dari Anda memiliki anak-anak dan ingin agar mereka bertumbuh untuk mencari Allah? Apa respon mereka? Semua memberi respon. Mereka mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang kedua. Berapa banyak dari Anda yang bersedia untuk berkorban untuk anak-anak Anda dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk membangun karakter ilahi dalam kehidupan mereka? Nah, sekali lagi, setiap tangan dengan antusias Pak ya, diacungkan ke atas. Ya. Jadi dia juga setuju seperti itu ya? Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yang diajukan, berapa banyak dari Anda yang mengetahui 3 ayat dari Alkitab yang berbicara tentang hal membesarkan anak-anak? Responnya? Suasana sepi. Begitu Pak ya? Hening. Dan tidak ada satu tangan pun yang terangkat. Ya, kita pasti setuju bahwa Alkitab adalah sumber terbaik dari hikmat dan kebenaran bagi kehidupan kita, Pak Manik ya. Tetapi di sisi lain juga benar bahwa banyak orang yang tidak benar-benar akrab dengan Alkitab. Seperti yang tadi disampaikan Pak Manik, ternyata ketika ditanya, sepi. Ya, sepi. Berapa banyak di antara kita yang mengambil kesempatan untuk membaca firman Tuhan begitu? Ya. Ternyata sepi. Hening ya? Ya. Nah, sebagai contoh saja Pak ya, ketika orang-orang Farisi mencoba untuk mengelabui Tuhan Yesus berkali-kali dengan pertanyaan-pertanyaan teologis yang keras. Mereka sering menggunakan kata-kata dari kitab suci, tetapi ada di luar konteks, Pak. Nah, sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Hal yang sama bisa saja terjadi, karena kita sering tidak tahu tentang kitab suci, ya. Walaupun sudah orang teologi, kita juga dapat membuat keputusan-keputusan yang buruk, yang berdampak kepada kehidupan jangka panjang, Pak. Berarti berdampak juga pada seorang pria atau seorang ayah atau mungkin seorang suami kalau tidak tahu apa yang sebenarnya terkandung di dalam kitab suci, begitu? Ya, jelas Pak Oti ya. Nah, sebagai suami dan ayah, pemikiran yang salah dan keputusan yang buruk itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Terutama mereka yang paling kita kasihi ya. Bila di lingkungan keluarga atau kalangan internal rumah tangga sudah salah, maka Pak, kesalahan ini akan diturunkan ke generasi berikutnya. Berarti dampaknya begitu luas ya, bukan saja pada saat itu, tetapi juga pengaruhnya kepada ke generasi yang berikutnya. Ya. Kecuali kita dapat menemukan kebenaran ya dan memperbaiki kesalahan itu. Ya. Nah, saat ini terlalu banyak pasangan yang kemudian berpisah dan terlalu banyak keluarga yang menjadi disfungsional. Tidak pada tempatnya seperti itu. Betul. Nah, Pak Manik, mungkinkah utamanya dari masalah ini adalah karena kita sebagai pria tidak tahu tentang kitab suci dan mungkin prinsip-prinsip dari Alkitab tentang ya pernikahan, tentang bagaimana membesarkan anak, begitu? Jadi puji Tuhan Pak Oti ya, Allah memberi kepada kita Alkitab ya, untuk berbicara kepada kita, untuk hidup yang berkemenangan. Untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang begitu sulit. Nah Pak Oti, kita harus menjadi pria-pria yang mentaati firman. Alkitab memberi kepada kita hikmat dan masalah-masalah kehidupan. Alkitab juga membantu kita untuk membuat itu keputusan-keputusan yang lebih baik dalam hidup ini, Pak. Ya, kalau begitu sebenarnya apakah dasar dari kitab suci yang secara terus terang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kitab suci membantu kita membuat
sebuah keputusan untuk lebih baik. Ya, dalam surat Paulus ya kepada Timotius ya, dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Ya kan? Nah, untuk menyatakan kesalahan juga. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran ya. Itu 4 itu ya. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, Pak. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ini sesuatu yang menarik. Kalau begitu, apa sih yang menjadi saran yang mestinya harus diberikan oleh Pak Manik tentunya kepada kaum pria berkaitan kepada dengan kaum pria ya, iya. kepada kita lah, kita pria ya. Kita sama-sama belajar gitu ya. Betul. Ya. Yang harus diingat Pak adalah ketika seorang pria menempatkan imannya pada Yesus Kristus sebagai penebus dan Tuhan, maka ia menerima identitas baru. Identitas baru. Ya, jadi selama ini identitas dunia ya. Nah, ia telah diubah dari seorang anak Adam yang berdosa ya. Adam yang berdosa. Ya, menjadi seorang anak Allah. Apakah dengan demikian juga seorang pria yang percaya kepada Tuhan Yesus secara otomatis bebas dari pemikiran atau kebiasaan lama begitu Pak? Kebiasaan yang lama ya? Iya tentu saja Pak. Nah, tidak berarti bahwa ia secara otomatis dibebaskan dari pola-pola pemikiran dan itu kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya yang menyimpang itu, ya. Jika kita percaya pada Yesus, maka kita telah diundang untuk menjadi murid Kristus. Ya. Tentu pengikutnya ya. Nah, yang menyangkal cara-cara lama dan mulai berjalan di jalan yang baru, Pak. Jadi memulai sesuatu yang baru. Yang begitu? Baru. Nah, mengikut Kristus ya. Kristus menjadi murid yang nyata ya. Nah, juga berarti harus belajar dan menghafal firman setiap hari. Itu harus digarisbawahi ya. Menjadi murid Yesus berarti harus belajar dan menghafal firman-Nya setiap hari. Iya. Sepertinya bagian yang memerlukan proses ini Pak Manik. Jelas Pak Oti ya. Sebuah penekanan disampaikan oleh Yesus ya tentang seorang murid. Nah, sebagai murid Yesus dikatakan oleh Yesus demikian Pak. Bagaimana? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu tertulis di Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ya, semoga kaum pria membaca ini ya. Kalau begitu, mengetahui kebenaran dan menjadi murid Yesus itu sama-sama berasal dari waktu yang dihabiskan dalam firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan ya. Tapi secara praktis artinya bahwa pria mendidik anak-anaknya tetap dalam sebuah pernikahan yang sudah diberkati Tuhan, Pak. Ya, betul. Ya, mengelola uang dengan benar. Manajemen, mengatur begitu Ya, ya. mengatur. Kemudian itu melewati waktu-waktu yang sulit, Pak. Menikmati pekerjaannya. Pak Oti tentunya menikmati pekerjaannya ya. Menikmati, tentu. Tetap murni secara moral, Pak. Murni. Dan menjadikan hidupnya bermakna untuk setiap yang kekal, bukan yang fana, Pak. Tidak ada seorang pria yang ingin gagal. Oh, nggak ada. Satu harapan, Pak Manik. Ya, termasuk saya ya. Ya, tetapi kebanyakan pria tidak merasa siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Nah, ini bagaimana, Pak Manik? Kita lihat apa yang Rasul Paulus sampaikan, Pak ya. Sebuah janji bahwa pria yang membaca firman akan secara menyeluruh dilengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Untuk sukses dalam hidup begitu Pak Manik? Iya. Coba kita lihat lagi yang Alkitab katakan Pak ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Nah, tadi kita udah singgung ya. Untuk menyatakan kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuannya. Dan mendidik. Mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran, bukan kebaikan aja ya, kebenaran. Ada frasa untuk mendidik orang dalam kebenaran, Pak. Ya, secara harfiah berarti didikan dalam perihal bagaimana hidup dan berpikir dengan benar. Ya, hidup dan berpikir secara benar itu merupakan landasan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Jadi hidup berpikir secara benar merupakan pondasi dasar mengambil keputusan yang baik. Keputusan-keputusan yang tepat, baik ya.
Itu sebabnya menjadi seorang pria yang mentaati firman adalah begitu penting. Mempelajari keterampilan baru seumur hidup. Seumur hidup. Artinya perlu mendapatkan sebuah teknik yang tepat agar bisa Dapat melakukannya. melakukannya. Ya. Ada 4 keterampilan untuk membantu menghafal. Wah, ini Kembali. semacam tip begitu. Ya, kembali menghafal ya. Ini harus diingat pria. Menghafal dan merenungkan kitab suci. Ya, kalau begitu apa saja nih Pak? Ya, pertama ya, setiap minggu ambillah ayat kunci dari pembacaan Alkitab ya. Lalu tuliskanlah pada satu kartu dan mulai menghafalnya ya. Untuk menghafal satu ayat baru, bacalah ayat tersebut beberapa kali dan catatlah dalam jurnal waktu teduh Anda. Ya. Sekali lagi, waktu teduh itu hal yang penting. Hal yang penting. Jadi dicatat itu mengapa ayat itu begitu penting. Ya, gunakanlah seluruh waktu teduh itu untuk merenungkan ayat tersebut dan juga ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya agar Anda memahami ayat itu dalam konteksnya. Harus ingat konteksnya Pak. Jadi jangan hanya per kalimat ya. Jadi harus lihat konteksnya juga. Konteksnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mulailah membaca dan mengutip ayat dengan bersuara untuk diri sendiri. Untuk menghafal begitu. Jadi jangan hanya membaca di dalam hati, Pak Oti ya. Bersuara supaya kita dengar. Melatih diri. Melatih diri, keterampilan ya. Ketiga, setelah mempelajari ayat itu, ya, cobalah untuk mengungkapkannya beberapa kali setiap hari. Jadi diungkapkan supaya terus-menerus ingat ya. Nah, berikut ini adalah satu syarat. Ya, bagaimana menulis ayat itu pada kartu. Berarti yang terakhir tadi harus juga ditulis di kartu supaya kita juga bisa melihatnya begitu ya. Iya, kan banyak kartu-kartu sekarang ya. Nah, kita dapat membawanya atau meletakkannya di meja kerja atau komputer di mana kita dapat melihatnya. Ya, sepertinya kita perlu memikirkan hal ini sebagai satu harta, boleh dikatakan seperti itu Pak Manik ya, yaitu satu emas kebenaran yang disembunyikan dalam hati. Dalam hati. Begitu ya. Jadi saya mengajak kita untuk menjadi seorang pria yang mentaati firman Pak ya. Akan mempersiapkan kita untuk setiap jenis kesulitan. Di dunia ini banyak kesulitan. Pemazmur Daud dengan tepat mengatakan begini Pak ya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Bisa para pria membacanya Mazmur 119 ayat 92. Mazmur 119 ayat 92. Ya, kalau boleh Pak Manik simpulkan dalam pembicaraan yang sudah kita sharingkan bersama ini bagaimana Pak Manik? Ya. Allah memberikan kepada kita firman-Nya untuk berbicara kepada kita dan mengajarkan kita bagaimana untuk hidup dengan sukses. Berhasil ya. Berkelimpahan. Ya, amin ya. Hal ini seperti sebuah manusia instruksi yang memberikan kepada kita jawaban terhadap masalah-masalah ya dan pertanyaan-pertanyaan hidup. Jadi menjadi seorang pria yang mentaati firman adalah blok bangunan yang kedua untuk kehidupan yang saleh, yang kudus. Nah, jika kita tidak mengetahui kebenaran tentang bagaimana Allah ingin kita hidup, kita akan mengacaukan kehidupan kita sendiri dan menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Ya, jadi akhirnya berdampak juga kepada lingkungan kita, bahkan keturunan kita kita, generasi toh. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Manik. Jelas sudah bahwa menjadi pria yang mentaati firman-Nya akan berdampak bukan saja bagi kita sebagai kaum pria, akan tetapi saat itu sebenarnya kita sedang membangun bagian kehidupan yang semakin dewasa di dalam iman. Saudara, terima kasih karena Anda mau mendengarkan dan bersedia membuat pilihan yang tepat saat Anda menempatkan firman Allah dan menerapkan dalam kehidupan Anda. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386 atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.